Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashkuru syukra man talabal mazid minal malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur hidup di era global seperti sekarang. Di tengah arus globalisasi yang begitu intens, ada peran Islam dalam membangun peradaban dunia. Peran itu muncul karena karakter ajaran Islam yang transformatif. Kita sudah mengenal bagaimana Allah menjelaskan misi Rasulullah, minadz-zulumati ilan nur, melakukan transformasi manusia dari alam kegelapan pada alam terang benderang, merubah dari kekufuran kepada keimanan. Jamaah yang dimuliakan Allah, etos transformatif itu juga ditampakkan oleh Allah dalam Quran. Pada masa di mana orang barat hidup in the dark age, di zaman gelap, baru saja ditinggalkan Nabi Isa Al-Masih, Nabi Muhammad belum diutus, Islam datang mengajarkan hidup dan transformatif itu. Pada saat yang sama, masyarakat Timur Tengah hidup di masa jahiliyah, serba tidak tahu. Islam turun dengan Quran mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, kata Allah, dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini sederhana tapi padat makna. Islam melalui ayat ini ingin merubah pandangan orang yang selama ini semata-mata hanya ilmu semata, menjadi ilmu, iman, dan amal. Ilmu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan iman. Iman dan ilmu baru dirasakan manfaatnya ketika diamalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, etos transformatif ini ditampilkan secara nyata di tengah umat manusia di dunia oleh banyak ulama yang masyhur, tapi sekarang tidak nampak terdengar. Antara lain, orang mengenal Ibnu Sina, orang barat menyebut Avicenna, hidup pada 980 sampai 1037 Masehi. Dikenal di barat dengan the father of medicine, bapak ilmu kedokteran. Beliau dengan sangat baik memberikan kepada masyarakat internasional
dasar-dasar kedokteran dalam kitab yang sangat masyhur Al-Qanun fit Tib wa Kitabus Syifa katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Sina bukan saja dikenal di kalangan barat, tapi dihormati di kalangan kaum muslimin. Orang Islam menyebut Ibnu Sina dengan Asy-Syaikhur Rais, gurunya para raja. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa peran Quran di situ? Mendorong Ibnu Sina memberikan kontribusi besar buat kemajuan peradaban dunia. Dalam surah Thaha Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Rabbi ya Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah kepada aku ilmu pengetahuan. Ayat ini dijadikan doa oleh setiap santri, oleh setiap pelajar, dan setiap orang yang menuntut ilmu, agar hidupnya selalu diisi dengan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW mempraktekkan, dalam hadis yang sahih dikatakan Nabi setiap kali selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh, menunggu qomat itu dilantunkan, Nabi baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, masyarakat internasional juga mengenal Al-Khawarizmi yang hidup pada 780 sampai 850 Masehi. Ahli matematika, ahli astronomi, ahli geografi, dan telah menulis begitu banyak. Salah satu tulisannya adalah menulis kitab Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabbar wal Muqabalah. Itu sebabnya Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Bagi teman-teman yang hidup sebelum zaman reformasi, mengenal mata pelajaran di sekolah Al-Jabar. Tokoh itu ada tokoh Islam, besar jasanya dalam mengajarkan ilmu hitung dalam Islam, bahkan ilmu hitung di dunia. Sayang, begitu sudah berkembang zaman globalisasi, mata pelajaran Al-Jabar dirubah dengan istilah yang masyhur matematika. Yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita semua dalam Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katanya. Katakanlah, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan? Ayat ini ingin memberikan pesan kepada kita, penting mentransformasi hidup dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi berilmu pengetahuan, katanya. Islam mengajarkan kuasai ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa orang menguasai ilmu di masa muda, masa tua dalam genggaman, katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Quran memberikan jaminan, siapa yang berorientasi pada ilmu dan mau mengamalkan ilmu dengan tepat di tengah masyarakat, diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dengan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Apa artinya? Pemangku ilmu mesti ilmunya, dengan ilmu itu dia dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia internasional juga mengenal Ibnu Rushd, atau orang barat menyebut Averroes, hidup tahun 1126 sampai 1198 Masehi, menguasai filsafat, akidah, teologi Islam, berasal dari Andalusia, menguasai ilmu kedokteran, astronomi, fisika, ilmu fiqih, bahkan ilmu linguistik. Ibnu Rushd begitu terkenalnya di masyarakat barat sampai dikenal sebagai the commentator, sang penafsir, katanya. Kenapa? Ibnu Rushd dengan sangat bijaksana mengomentari filsafat barat dengan memberikan masukan nilai-nilai Qurani.
Dia tidak membedakan dan tidak memisahkan antara barat dengan Islam, tetapi menggabungkan dengan sangat bijaksana. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu sebabnya Quran dalam salah satu ayat yang mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi menuntut ilmu di PT IKA adalah bagian dari cara kita untuk bisa mentransformasi diri, melengkapi diri, memperkaya diri dengan sejumlah perangkat ilmu pengetahuan yang manfaatnya sangat besar buat masyarakat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang juga mengenal Al-Ghazali, Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, yang hidup pada 1057 sampai 1111 Masehi. Beliau adalah ulama multidisipliner, seorang filosof, seorang sufi, seorang penyair dan sastrawan, ahli yang menggabungkan ilmu mankul dengan ilmu makul. Ilmu mankul adalah ilmu yang diambil dari Quran, yang dikutip dari teks-teks Al-Quran yang bersifat tekstualitis, dan digabungkan dengan ilmu makul yang berasal dari hasil olah akal manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang barat kenal Al-Ghazali, orang barat tahu Al-Ghazali. Kita pun membaca buku-buku Al-Ghazali dengan sangat baik. Imam Ghazali dengan sangat-sangat bijaksana menggabungkan dua hal yang di dalam kalangan para ulama dianggap yang berbeda, antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ilmu fikih berorientasi pada hal-hal yang bersifat praktis, sholat, puasa, haji. Tapi ilmu tasawuf membicarakan hal-hal yang bersifat esoterik, batin manusia. Dengan sangat cantik Al-Ghazali menggabung keduanya menjadi sesuatu yang sangat indah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Islam melalui para ulama masyhur itu memberikan andil besar bagi peradaban umat manusia sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita rasakan sekarang ada ketimpangan informasi yang kita terima dalam setiap hari adalah lebih banyak bersumber dari yang bukan Islam, bukan salah kita, karena memang kita mesti akui tidak banyak orang yang menguasai media-media sosial yang berasal dari Islam. Media-media sosial dikuasai oleh Barat, sehingga arus informasi yang diperoleh timpang. Oleh karena itu, menyuarakan kembali nilai-nilai Islam, kemudian menggabungkannya dengan nilai-nilai yang sudah bagus selama ini, bukanlah sesuatu yang buruk, tapi akan menghasilkan kemaslahatan. Misalnya, kalau diajarkan di sekolah, hujan itu turun karena proses penguapan dari laut, danau, sungai, karena panas matahari menguap. Uap air itu kemudian sampai di atas ketemu dengan awan. Awan itu didorong oleh angin, jatuhlah pada satu tempat yang sangat berat membawa bebannya. Itu narasi ilmu pengetahuan yang sekularistik. Kalau kita buka Quran, turunnya hujan di tempat itu sebanyak itu biidznillah, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan iradat Allah, dengan ketentuan Allah. Ada unsur islamisasi di situ. Penguapan yang terjadi itu juga karena kehendak Allah. Oleh karena itu, kita tidak anti dengan ilmu pengetahuan umum, tetapi akan lebih bijaksana kalau itu diwarnai dengan nilai-nilai Qur'ani. Sehingga yang mesti kita bangun sekarang dan akan datang dan kita tegakkan adalah bagaimana menyeimbangkan antara internasionalisme, Islamisme dengan nasionalisme. Kalau ketiganya ini kita bangun, kitalah manusia global
yang bisa menguasai dunia. Karena kita tidak hanya hebat di bidang keislaman, tapi juga kita kuat di bidang kebangsaan. Kita juga mampu berdialog, berkenalan dengan dunia internasional. Kalau ketiga ini kita lakukan secara seimbang, kita bisa lebih unggul dibandingkan bangsa lain. Kita bisa lebih hebat dibandingkan bangsa lain di dunia manapun. Semoga Allah melimpahkan hidayah, taufik, inayah kepada kita sekalian, sehingga kita tetap mampu bisa safe, selamat, dan survive di tengah arus globalisasi yang begitu besar dalam ridha Allah Rabbul Izzah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah Jumat yang kedua pada Jumat kali ini saya ingin menyampaikan pesan Rasul 14 abad yang silam. Meski sudah 1000 tahun lebih, tapi relevansinya masih tidak dirasakan sampai sekarang. Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu menceritakan ketika beliau sedang menunggang unta, duduk di punggungnya, diboncengnya Ibnu Abbas. Nabi bilang sama Ibnu Abbas, ya gulam, katanya, nak, katanya, ini wa'alimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat, beberapa kata. Kalau kamu perhatikan, kamu akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ibnu Abbas jawab, bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasul, katanya. Apa itu ya Rasul, katanya? Ada 3 yang mesti kamu perhatikan. 1, kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Senang, susah, sehat, sakit, menjabat atau tidak menjabat, takwa adalah pilihan yang paling strategis, katanya. Dengan itu kau akan selamat, katanya. Yang kedua, wa'adbi sayyata hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari salah, khilaf, keliru. Karenanya melakukan penyeimbangan agar kesalahan itu tidak berkembang dengan baik dengan istighfar, taubat, dan amal saleh. Memperbanyak kebaikan, mencetak kebaikan. Hidup adalah mencetak kebaikan. Kata Imam Ghazali, anfusukum jauharatukum, nafasmu itu berlianmu, katanya. Setiap kamu bernapas, kamu sedang mengeluarkan berlian yang mahal. Tukar dengan sesuatu yang amat produktif agar kamu beruntung, katanya. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah di tengah masyarakat ini dengan pergaulan yang baik, yang mulia, yang elegan. Kalau ini kamu lakukan, kamu boleh hidup di mana saja, kamu boleh tinggal di mana saja, kamu boleh berdinas di mana saja, kamu akan selamat dunia dan selamat akhirat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil awwah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجم يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة